Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Di pertemuan ke-8 ini, Seni Budaya Nusantara, saya akan menyampaikan materi mengenai estetika dan transformasi bentuk. Oke, eh, minggu ini kelas mandiri ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kelas mandiri, sehingga ini saya sampaikan berupa video ajar yang bisa diakses secara mandiri oleh teman-teman. Oke, di sini saya menuliskan ada apa ya tujuan dari pembelajaran minggu ini, yaitu mahasiswa memahami prinsip estetika serta mengkreasikan simbol pada ragam hias dan ornamen seni budaya Nusantara dengan baik. Hasilnya, ekspektasinya adalah memahami materi mengenai estetika dengan mengekspresikan bentuk ornamen Nusantara diiringi musik tradisional. Untuk musik tradisional nanti penjelasan lebih lanjut akan saya sampaikan di akhir video berupa briefing tugas tadi ya. Oke. Lalu syarat ini presensi ya, wajib subscribe, like dan komen, dan isi komennya adalah NPM dan nama. Lalu berikan komentar mengenai materi hari ini yang sudah saya sampaikan di video ajar, gitu ya. Itu menjadi syarat presensi untuk teman-teman. Oke, kita masuk materi. Estetika dalam asalnya dari bahasa Yunani, yaitu aesthetique. Bisa dibaca di sini salah satu bidang ilmu yang membahas tentang keindahan. Jadi bagaimana sesuatu itu disebut indah dan orang bisa merasakan keindahan tersebut dan menilai bentuk keindahan tersebut dengan standar keindahan yang sudah ditentukan. Gitu. Dan dengan kemampuan dalam merasakan dan menilai suatu keindahan tersebut, maka seseorang itu dapat menghasilkan keindahan yang juga dapat dinikmati oleh orang lain. Itu definisi dari estetika. Sebagai salah satu unsur pendukung yang penting pada sebuah desain, memiliki kriteria dan kesepamahaman terhadap hal yang menjadi dasar penilaian terhadap keindahan pada sebuah desain. Dan kriteria tersebut itu dikenal dengan unsur desain atau elemen of design dan prinsip desain, principle of design. Uh, Poin ini pernah dibahas ya pada saat kuliah tamu kemarin. Harusnya teman-teman masih ingat. Kedua kriteria ini merupakan aturan yang digunakan di dalam proses penciptaan keindahan pada sebuah desain sehingga desain yang dihasilkan itu dapat memberikan pengalaman keindahan bagi orang yang melihat dan menggunakannya. Unsur-unsur estetika itu ada 4. Yang pertama itu unsur bentuk. Unsur bentuk ini bisa disebut sebagai unsur shape ya karena fokus utama nilai estetika adalah bentuk. Jadi poin pertama dari estetika itu adalah bentuk. Unsur bentuk ini dibagi menjadi 2, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh dari 2 dimensi itu bisa gambar, foto, lukisan, dan lain-lain. Kalau 3 dimensi itu ada ya tas, pakaian, patung, topeng, dan lain sebagainya. Lalu unsur kedua adalah unsur warna. Unsur warna ini mempengaruhi penilaian estetika karena kombinasi warna menjadi pusat perhatian agar tidak terjadi tabrakan antara kombinasi warna yang tidak tepat. Gitu. Jadi setelah bentuk yaitu warna. Warna itu menjadi poin utama kedua pada unsur estetika. Kemudian ada unsur tema. Unsur tema ini menjadi komponen penting dalam penilaian estetika untuk mengetahui asal mula terciptanya suatu objek seperti karya seni.
Misalkan seperti adanya faktor tertentu, sejarah budaya, dan sebagainya. Lalu unsur yang terakhir adalah unsur motif hias. Unsur motif hias ini dimaksudkan yaitu berupa pola yang membentuk sebuah produk atau karya seni sebagai salah satu unsur penilaian estetika. Jadi eh, ada 4 poin eh, penilaian estetika itu harus mengandung unsur bentuk, warna, tema, dan motif hias. Lalu elemen-elemen desain seperti yang dijelaskan di kuliah tamu kemarin, ya, ada shape, ada pattern, ada color, texture, dan light. Nah, itu 5 poin penting yang termasuk dalam estetika. Lalu prinsip-prinsip desain ini ada 5. Yang pertama adalah kesatuan atau unity. Prinsip utama yang harus dipenuhi adalah prinsip kesatuan. Jadi dalam merancang itu secara sempurna itu perlu difikirkan keutuhan dan kesatuan antar semua unsur. Jadi eh, dalam satu kesatuan dia eh, bisa dinilai estetikanya, bisa dilihat estetikanya. Jadi saling menyatu, mendukung, melengkapi, dan terlihat harmonis. Kemudian yang kedua, keseimbangan atau balance. Desain yang baik adalah desain yang memiliki keseimbangan, porsi yang sama, dan tidak terlihat lebih condong pada salah satu unsurnya. Oke, di sini terdapat 3 jenis keseimbangan, ada simetris, asimetris, dan radial. Simetris itu keseimbangan yang sederhana, jadi unsur yang berulang pada setiap sisinya, itu simetris. Kemudian kalau asimetris, eh, percampuran segala warna, bentuk, tekstur, tapi tetap terlihat serasi satu sama lain tanpa terlihat monoton. Lalu yang terakhir itu radial. Radial itu suatu keseimbangan di mana unsur terdapat pada satu titik tengah dan terdapat unsur-unsur lain yang memancar di sekitarnya. Contoh mudahnya adalah contohnya seperti di meja makan gitu ya. Peletakan meja makan itu di tengah, meja panjang di tengah, kemudian dikelilingi oleh kursi-kursi single chair satu persatu gitu. Nah, itu contoh sederhananya radial. Lalu prinsip desain yang ketiga adalah irama. Pada irama ini ada urutan dan penataan yang harmonis, sehingga irama itu sangat penting dalam meningkatkan keindahan dan kenyamanan. Lalu yang keempat, ada proporsi. Setiap ruangan memiliki kesan yang berbeda, itu pasti. Terkadang terasa sempit, tapi di beberapa ruangan yang lain terasa luas. Sehingga faktor proporsi itu menjadi penting. Bagaimana kita memberikan proporsi yang pas, tidak terlalu sempit, tidak terlalu luas, atau tidak terlalu menonjol, tidak terlalu monoton, seperti itu. Harus proporsional. Lalu yang terakhir, prinsip desain yang terakhir adalah aksentuasi atau dominasi. Aksentuasi itu adalah titik fokus atau apa ya, titik fokus atau pay attention gitu ya. Jadi ada faktor yang memberikan yang menjadi pengalih gitu. Nah, dikarenakan tampilan desain yang terkadang itu membosankan atau monoton, jadi pemberian aksen ini ya, jadi seperti titik fokus tadi, point of view. Nah, itu menjadi daya tarik tersendiri gitu. Jadi ada 1-2 elemen yang dia lebih menonjol daripada elemen-elemen yang lain.
Itu aksentuasi. Oke, selanjutnya adalah transformasi bentuk. Transformasi bentuk ini adalah suatu proses perubahan yang dapat terjadi secara berkelanjutan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan tetap tidak mengubah substansi atau esensinya yang disesuaikan dengan keadaan. Jadi, transformasi bentuk itu kita memodifikasi, tapi tidak mengubah substansi atau esensi dari bentuk utamanya. Gitu. Tapi kita memodif sedikit atau sebagian dari bentukan tersebut. Macam-macam teknik menggambar motif ragam hias. Ada 3. Yang pertama teknik stilasi. Teknik stilasi ini adalah teknik mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan penggayaan dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif. Tapi ciri khas bentuk aslinya masih tetap terlihat. Stilasi ini dapat dilakukan dalam berbagai ragam hias yang sudah ada, baik ragam hias naturalis, geometris, maupun ragam hias dekoratif. Contohnya ini, contoh sederhananya ya, kita lihat di gambar ini ada kelinci, kemudian kita membuat motif kelinci, bentukan siluetnya tetap seperti kelinci, tapi sudah tidak terlihat real bentuk wujud realnya seperti bulu-bulu, mata, mulut, hidung dan lain sebagainya, tapi bertransformasi menjadi bentukan motif-motif ini ya, yang di tengah ini. Nah, tapi siluetnya tetap dalam bentuk kelinci. Lalu yang kedua adalah teknik deformasi. Teknik deformasi ini cara dalam menggambar yang mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan menyederhanakan struktur maupun proporsi bentuk aslinya menjadi sesuatu yang baru. Dan kesan karyanya lebih terlihat sederhana dengan proporsi yang berbeda dari objek aslinya. Jadi intinya deformasi ini kalau kita lihat contohnya ya, dari kupu-kupu real bentuk kupu-kupu, kemudian transformasinya tetap maknanya kupu-kupu, tapi lebih sederhana, tidak kompleks gitu. Teknik deformasi seperti itu. Jadi ada step by stepnya. Sama seperti tadi yang stilasi pun sama. Lalu yang terakhir adalah teknik distorsi. Teknik distorsi ini adalah cara dalam menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan melebih-lebihkan struktur dan perubahan bentuk yang digambar dan mengubah proporsi sehingga menjadi perubahan yang sangat signifikan antara bentuk yang digambar dengan objek aslinya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, dari rusa, kemudian di transformasi, maksudnya masih rusa, tapi sudah dimodifikasi dengan proporsi yang cukup signifikan gitu ya, dilebih-lebihkan gitu. Jadi sesuai kreativitasnya digambarkan sesuai imajinasinya, tapi tetap maksudnya adalah seekor rusa gitu. Itu contoh sederhananya. Oke, sekarang masuk ke briefing tugas. Briefing tugas adalah tugas pertemuan 8 ini menciptakan pola ragam hias Nusantara. Teman-teman bisa capture ya, capture tugasnya ini karena e-learning UPN masih belum bisa diakses, masih down, jadi bisa dibaca lagi dengan mengcapture tugasnya. Tapi nanti akan tetap saya upload di
e-learning, jadi bisa diakses lagi untuk video ajarnya dan tugasnya. Oke, jadi briefing ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama di pertemuan 8 hari ini tanggal 1 November. Jadi yang pertama adalah teman-teman menentukan ragam hias Nusantara yang akan dimodifikasi, ya. Bisa yang ada di kain batik, yang ada di tenun, ukiran dan lain sebagainya. Jadi pertama tentukan ragam hias yang akan dimodifikasi. Lalu yang kedua, identifikasikan bentukan apa saja yang ada yang ada untuk nantinya diterapkan. Gitu. Jadi di dalam ragam hias yang teman-teman pilih tadi, identifikasi bentukan apa saja yang ada yang nanti akan diterapkan di uh, tugas teman-teman. Lalu yang ketiga, pilih lagu daerah sesuai dengan asal daerah ragam hias yang terpilih. Gitu. Jadi misalnya ngambil batik dari Jogja, ya teman-teman pilih lagu daerah yang asalnya dari Jogja. Gitu. Jadi sinkron ya antara ragam hias dan lagu daerahnya yang dipilih. Kemudian modifikasi ragam hias sesuai dengan alunan lagu yang didengar. Bisa dengan transformasi bentuk, repetisi atau perulangan, penambahan, dan lain sebagainya. Nah, setelah sudah menentukan ragam hias, kemudian lagu daerah sudah terpilih, kemudian dimodifikasi. Modifikasi ragam hias tersebut dengan teman-teman mendengarkan lagu daerah yang berasal dari daerah yang sama. Jadi modifikasinya mengikuti alunan lagu daerah yang didengar. Paham ya sampai sini? Kemudian selanjutnya gambar dalam kertas A4, buat dalam 3 alternatif pada masing-masing kertas. Kemudian asistensikan untuk mendapatkan satu pola ragam hias yang terbaik. Ya. Lalu dikumpulkan minggu depan pertemuan ke-9, tanggal 8 November 2022. Untuk pembagian dosen asistensi itu ada di e-learning, bisa dilihat ya. Tapi itu kalau misalnya memang belum dibuka, masih down, belum bisa diakses itu masih oke, itu bisa menyusul. Intinya itu teman-teman selesaikan dulu tugasnya, step by stepnya, oke. Setelah itu baru melihat dosen pembagian dosen asistensi, bisa dengan Bu Uci, bisa dengan saya, Bu Dila. Oke, itu tahap yang pertama. Lalu tahap yang kedua, setelah terpilih ya ragam hiasnya tadi terpilih, kemudian teman-teman menjelaskan konsep pola terpilih itu dalam satu lembar A3 lengkap dengan kop ya, lengkap dengan kop. Lalu buat 4 alternatif palet warna dengan minimal 5 interval warna yang disesuaikan dengan simbol yang melekat. Itu jadi membuat 5 interval warna yang disesuaikan dengan simbol yang melekat. Buat 4 alternatif warna. Jadi ada 4 alternatif dengan masing-masing 5 interval warna. Oke, yang ketiga, asistensikan untuk mendapatkan palet warna yang terpilih sesuai pola yang dibuat. Gitu. Jadi nanti teman-teman asistensi lagi 4 alternatif itu kepada dosen, pembimbing, lalu gambar pola terpilih pada kertas A3 dan warnai dengan rapi. Ya, diwarnai dengan rapi setelah palet warna terpilih. Jadi palet yang sudah terpilih itu diwarnai dengan warna tersebut. Lalu tempel karya pada lembar kertas maket yang dilapisi kertas linen. Kertas maketnya A3 ya, berarti. Kemudian dikumpulkan minggu depannya pada pertemuan ke-10, yaitu tanggal 15 November 2022. Jadi, tahap pertama, mulai hari ini teman-teman mengerjakan tugas dengan briefing yang sudah saya sampaikan. Asistensinya selama start
dari hari ini tanggal 8 sampai tanggal eh sorry, maaf, berarti teman-teman start mengerjakan dari tanggal 1 November dan start asistensi berarti mulai besok ya, besok tanggal 2 November sampai dengan tanggal 7 November. Karena tanggal 8 adalah pengumpulan ya. Oke, kemudian lebih cepat itu lebih baik ya, supaya bisa melakukan step selanjutnya. Kemudian di tanggal 8 pengumpulan, nah di tanggal 8-nya itu teman-teman start mengerjakan tadi tahap kedua seperti yang ada di briefing. Nah, dari tahap kedua itu mulai asistensi sampai tanggal 9 ya. Tanggal 9 November, tanggal 14 November dan tanggal 15 Novembernya dikumpulkan. Seperti itu. Berarti ada 2 minggu tugas ini untuk 2 minggu. Pengumpulan finalnya di tanggal 15 November 2022. Gitu. Nanti teman-teman mengikuti apa ya permintaan dosen pembimbing bagaimana karena pasti nanti akan janjian dan lain sebagainya ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait tugas, bisa ditanyakan di grup ya. Bisa jika ada yang belum jelas untuk briefing tugas tadi bisa ditanyakan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.